Oke, halo teman-teman Simtrade semuanya. Hari ini tanggal 21 Desember, kita akan forecast buat Forex and Gold minggu depan. Kira-kira forecastnya akan kemana sih? Nah, buat teman-teman yang udah bergabung, thank you banget yang udah bisa meluangkan waktunya. Buat teman-teman yang nggak bisa bergabung, nanti bisa lihat forecast kami dari awalnya di YouTube. Ntar coba kita upload di YouTube ataupun media yang lainnya. Ntar kalau misalkan memungkinkan di tempat lain juga kami akan upload tempat lain, dan hasil dari forecast kami akan kami seperti biasa ya, akan kami share di Telegram Simtrade. Dan forecast kami tujuannya juga hanya untuk mengedukasi, nggak selalu benar semua, disclaimer juga. Semoga apa yang kami bisa forecastkan bisa teman-teman serap, bisa teman-teman dapat ilmunya, dan bisa teman-teman praktekkan sendiri. Karena analisa teknikal itu sebenarnya semuanya sama ya teman-teman. Oke, perkenalkan saya Christian dari Simtrade, dan nanti ada satu teman saya lagi yang akan analisa Pak Revival. Oke. Nah, jadi kita mulai aja dari review yang minggu kemarin. Jadi ini teman-teman saya save ya, review dari minggu kemarin, Simtrade 14 Februari nih. Ini mulai dari Euro USD. Kemarin tuh Euro USD analisa kita dia akan turun sedikit baru naik ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke. Ternyata benar ya teman-teman, Euro USD turun dulu sampai area yang saya tandain ini. Yang minggu lalu saya tandain dan akhirnya naik. Nah, oke. Selanjutnya kemana? Ntar selanjutnya kita akan bahas di forecast minggu ini ya teman-teman. Berarti kurang lebih untuk forecast minggu kemarin Euro USD pas ya teman-teman. Nah, selanjutnya kemarin ada analisa ini DXY atau mata uang Amerika ya. Nah, kemarin analisanya tuh dia turun, tapi bisa koreksi dikit sih ke atas ya teman-teman. Dan kita lihat hasilnya. Oh iya benar ya teman-teman. Jadi kemarin dia sempat naik dulu nih sampai area yang ini dan membuat head and shoulder. Akhirnya turun lagi. Minggu depan kemana? Oke, ntar kita cek lagi ya teman-teman ya. Tapi ini juga DXY sedikit meleset ya. DXY dia analisa saya tuh harusnya analisa yang kedua ini dia retrace-nya nggak di daerah sini, di daerah atas, sedikit miss, tapi overall benar ya teman-teman. Oke, dari 14 Februari sama juga kemarin ada analisa SAU-USD. SAU-USD analisanya kemarin tuh lebih cenderung turun dulu ya. Kemarin tuh retrace di area sini dan turun. Coba kita lihat ya. Benar juga teman-teman. Dia kekuat naik, akhirnya turun ke bawah dan sampai melebihi support yang bawah juga. Oke, berarti 3 analisa benar ya, kurang lebih ya. Setelah SAU-USD, pair terakhir adalah GBP Jepang Yen. GBP Jepang Yen kemarin prediksi naik sedikit, turun dan naik lagi. Dan hasilnya, kemarin nggak ada koreksi, malah dia langsung naik nih sampai area resisten. Oke, jadi teman-teman, itulah analisa-analisa dari Simtrade minggu kemarin. Overall benar, overall sejalan ya teman-teman. Buat teman-teman yang mengikuti mungkin profit ya,
Congratulations juga. Oke, sekarang saya akan forecast mulai dari DXY. Seperti biasa ya, karena DXY ini sangat mempengaruhi hampir seluruh pair. Jadi saya senang untuk menganalisa DXY. Nah, analisa DXY ini weekly. Weekly-nya tuh dia masih harusnya bounce sih, harusnya ya. Ataupun dia breakout bawah bisa banget ini, weekly-nya bisa banget. Cuman kita lihat di sini juga dia trennya masih tren bearish. Masih belum bisa naik yang berkelanjutan ya. Jadi kapan dia akan naik? Nanti kalau misalkan dia sudah bisa breakout dari trendline weekly ini. Dan kemarin penutupan candle weekly kemarin adalah bearish engulfing, dan kemungkinan berarti US di minggu depan akan kembali turun. Oke. Kenapa 3 menit? Kita turun ke daily. Nah, ini ya, DXY daily kemarin masih bearish. Dan sejalan berarti dengan weekly-nya ya, teman-teman. Di sini oke, dia masih tren turun. Daily-nya pun sama ya, teman-teman, kita lihat. Di sini dia bikin trend bearish lagi. Dia udah breakout dan retest di area ini. Ini kita bisa jadikan area head and shoulder ya. Nah, ini head and shoulder daily. Oke. Nah, berarti kita coba cek, kemungkinan besar sih untuk daily-nya udah bagus. Berarti di sini dia akan turun lagi. Nih. Dia akan turun lagi, 4-nya. Coba kita gambar. Sini dia harus menjadi tren turun ya. Coba kita hilangkan lo koordinatnya biar nggak terlalu pusing. Nah, ini trendline daily, dan di sini pun dia kena trendline 4 hour turun nih. Nah, cuman harus hati-hati nih, turunnya kurang signifikan. Oh, sepertinya dia membuat pattern ya. Di sini sepertinya dia membentuk pattern. H4-nya teman-teman. H4-nya dia membentuk pattern, dan daily-nya dia membentuk head and shoulder. Berarti kita tunggu aja dia breakout. Oke. Kita tunggu aja dia breakout ke area ini ya. Berarti kemungkinan DXY minggu depan tuh akan naik dulu ke atas lagi. Breakout bawah. Retest baru ke area sini. Ini skenario ke-1-nya. Skenario keduanya, dari sini dia breakoutnya langsung ke atas ya.
breakout high yang ini. Retest sini baru ke atas lagi, dan itu kalau misalkan dia mau ganti tren jadi bullish trend, tapi kemungkinan besar dia akan turun. Kenapa dia akan turun? Karena kita lihat tadi dari weekly sampai daily-nya pun masih bearish. Oke. Jadi ini DXY ya, untuk minggu depan proyeksinya, forecast-nya akan kembali turun untuk USD. Oke. Forecast yang kedua, emas. Ini jangan emas deh, Euro USD. Euro USD. Oke. Euro USD. Ini analisa minggu kemarin ya teman-teman. Sangat bagus forecast-nya. Kita hapus dulu aja. Kita lihat weekly. Kemarin dia terjadi apa ya? Weekly-nya, wow, dia candle-nya bagus ya teman-teman. Jadi kita lihat bahwa dia banyak ini rejection banget ya, ke bawah, rejection banget dan respect banget dengan trend line. Ini kemungkinan bisa jadi flag ini dalam weekly ya, berarti akan ada rally untuk minggu depan. Coba kita turun time frame ke daily. Oke, daily candle-nya pun bagus ya. Kemarin bullish engulfing, dan ini dia sedang membuat tren naik ya. Buat tren naik, didukung dengan support yang kuat dari daily juga, dari weekly juga. Ini dan kemungkinan dia akan naik lagi kalau begini. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dia harus breakout dulu. Dia harus breakout dulu area ini. Nah, ini dia sedikit tertahan nih. Sedikit tertahan, dan forecast-nya untuk minggu depan ini entah dia oke. Saya ngerti. Berarti dia kemungkinan tuh ini akan turun dulu sedikit. Ataupun turun ke area sini. Breakout area ini, high-nya, baru dia melanjutkan ke atas. Nah, skenario keduanya, kalau dia bisa breakout ke bawah, retest di area ini. Nah, tapi kalau saya analisa lebih condong dia akan naik ya. Kenapa dia akan naik? Karena didukung dengan DXY. Di sini ya, area ini dia. Nah, tetapi kalau misalkan dia naik, dia harus breakout dulu area ini. Oke. Nah, itu jadi forecast untuk Euro USD minggu depan. Berarti kemungkinan dia akan uptrend lagi ya, karena daily-nya pun sudah bagus. Oke. Jadi itu forecast minggu kemarin dan analisa minggu depan untuk DXY dan Euro USD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Revival. Boleh Pak Revival untuk melanjutkan dengan analisa selanjutnya. Oke, thank you Bro Chris. Kita akan langsung masuk 3 pair. Nanti SAU belum ya sama Pak Christian belum ya? Iya, tadi nggak cukup waktunya. Boleh dilanjutin sama Pak Ya nanti saja. kita coba analisa dulu dari GBP AUD. Ya, minggu lalu kemarin dia
nutup candle. Ini teman-teman ya, dia bentuk semacam doji ya. Jadi dia sempat naik, ini three white soldier, lalu dibalas. Nah ini cukup menarik karena seperti saya udah sering share ya, bahwa GBP/AUD ini dia respect structure. Lihatnya ada struktur di sini teman-teman ya. Lihat saat dia break ini struktur ya, jangan dari sini deh. Lihat ya. Ya ini berapa minggu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 minggu dia nggak bisa tembus. Dia ditembus. Nah kalau udah gini dia pasti akan retest. Ya dia pasti akan retest sini ke area-area sini, dan betul. Ya kalau kita mau tarik Fibonacci juga bisa di weekly-nya. Ya dari high ke low-nya. Ya, ini area 50, area kuat. 50 area kuat. Kita lanjut daily-nya. Oke, ini daily-nya juga menarik. Dia mencoba untuk tembus ini dari Januari akhir tapi nggak berhasil. Ya dan dia juga sebenarnya mau coba tembus ke bawah tapi nggak berhasil juga. Ya jadi sebenarnya ada dua area teman-teman. Ya. Lihat. Ya ini area pertama. Atasnya resisten, bawahnya adalah support. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya berhari-hari dia nggak bisa tembus. Ya, ini bisa jadi double top. Ya bisa jadi double top. Kalau memang ini valid double top, ya kita bisa proyeksikan dia akan langsung lari ke bawah. Ya. Kalau konservatif gimana? Tunggu retest. Break retest, lanjut turun ke sini. Targetnya sini. Ya. Teman-teman ya. Oke, di sini nih areanya. Ya. Kalau dia nggak berhasil, ya dia akan lanjut naik. Jadi dia bisa naik juga teman-teman. Ya, kita lihat kalau naik rejection, target pertamanya di sini dulu. Kenapa di sini? Ya, coba saya tutup dulu ini. Ya, ini adalah area yang di engulf, area yang di break juga. Ya, ingat GBP itu selalu respect secure, jadi dia akan ke sini dan kita lihat nanti di sini dia akan seperti apa. Ya, buat teman-teman bisa lihat nanti dia akan mungkin koreksi. Dia akan ada konsolidasi, entah dia naik apa dia turun. Ya, kalau dia naik, targetnya di mana? Targetnya di sini. Ya, sini targetnya. Area sini teman-teman. Ya, area sini. Sorry gepeng. Ya, gini di area sini teman-teman ya. Area sini untuk buy. Ya, kalau dia break area ini, ya kenapa sih belum bilang dia bisa break? Karena masih ketahan kuat teman-teman. Ya, kecuali dia bisa break di bawah ini ya, saya berani bilang dia bisa bakal sell. Karena ini ada satu candle bull. Ya, ini area ya sebenarnya dia lagi kejar ya filling order di sini. Kita coba turun ke 4 hour-nya. Nah, ini 4 hour-nya kemarin cukup besar teman-teman. Ini bagus sebenarnya kalau teman-teman minggu lalu ngambil. Saya cuma analisa doang, nggak entry. Ini udah falling wedge. Ya. Falling wedge. Lalu dia naik. Nah, ini sini juga sebenarnya ada flex ini nih. Di time frame kecilnya. Lihat. Nah, ya falling wedge atau flex juga. Lihat. Naik. Begitu nyampe area sini, ini area supply kalau nggak salah ya. Langsung di reject oleh seller. Lihat ya, ini area kuat sekali. Di reject langsung dalam 1 hari ini. Ya, turun drastis. Ya, tapi dia masih ketahan di area sini teman-teman. Ya, so saya expect dia akan naik. Ya, kenapa? Karena kita coba lihat. Ini time frame entry-nya. Ini ada falling wedge. Favorit saya teman-teman.
15 menit kelihatan jelas. Ini bisa menjadi sinyal ya, proyeksi bahwa ini mungkin akan naik dulu. Kemana ya? Ke sini nih, bener kan area biru kan? Area biru yang kita buat tadi kan. Nah, ke sini. Ya. Ini untuk GBPAUD, teman-teman. Ya, tapi sekali lagi ya ini hanya analisa. Bisa kita lanjut lihat market nanti opennya seperti apa. Ya, kalau dia break ini, ingat kita silakan kalau yang strateginya breakout langsung ambil, atau yang breakout retest langsung ambil targetnya harga sini. Ya, gitu. Ya, kenapa saya nggak bisa bilang masalah atau buy, karena ini bisa jadi juga dia ini bullish rectangle, teman-teman. Ini ketahan di area support resistance. Ya, dia akan lanjut continuation naik ke atas. Ya, karena ini kan kalau di daily kita lihat dia udah break lower high-nya kan. Ini lower high terakhir di break di sini. Ini kan ada low, high, lower high, lower low. Ya kan harusnya kan bikin lower high kan. Saya pikir di sini bikin lower high, makanya kan kita sempat ada analisa di sini bakal turun. Ya, ternyata dia ngeprank aja, dia lanjut, dia break lower high-nya. Bisa jadi ini hanya ya retest akan lanjut naik. Ya, tapi kita lihat aja, teman-teman. Next, GBP USD. Ini juga menarik, teman-teman. Lihat dari weekly, luar biasa. Ya, dia di sini sempat ketahan, area kuat, teman-teman. Ya, dia ketahan, tapi akhirnya dia break. Ini kita juga bisa tarik Fibonacci di sini. 18. Lihat 48. Ya. Nah, ini bisa jadi dia ngejar ke area sini. Tapi ya mungkin nggak langsung ya. Bisa jadi ada candle bearish dulu, dia pullback dulu. Kita lihat ke daily-nya. Lihat daily-nya dia naik, teman-teman. Luar biasa kenaikannya dari 23 September dia terus rally bullish rally. Berapa bulan nih? Berarti udah Oktober, November, Desember. 5 bulan dia rally naik terus, teman-teman. Ya, nafasnya dikit-dikit doang dia naik terus. Ya. Nah, kemarin closing candle ada bullish engulfing, lalu ini candle semacam hammer ya, semacam doji. Dia ragu-ragu. Ya. Nah, di 4-hour time frame-nya ini evening star. Ya. Jadi gimana proyeksinya? Kita bisa cari trend line kayak gini, teman-teman. Ya. Setelah kita buat respect mungkin, teman-teman ya. Ya. Oke. Kemungkinan dia akan mengejar ke sini, akan lanjut naik. Ya. Kita lihat dari DXY-nya juga, lihat dari pound sterling lagi kuat banget sekarang karena udah mau beres lockdown dan recovery ekonomi. Ya. Tapi kalau dia break area ini, dia akan retest. Dia akan ngejar ke sini. Ya, area sini, teman-teman. Sorry. Pasti ini area trend line juga, area support juga nih. Ya mungkin kurang rapi tapi nggak apa-apa. Nih, ada support juga kan. Jadinya bisa ke sini, ya ada trend line, lalu di dasar dari trend line ini. Ya, kita lihat sih aja besok Senin buka seperti apa. Ini untuk GBP USD, lanjut GBP JPY. Dari weekly-nya lagi. Ya. Ini sama, kurang lebih mirip sama GU. Tapi sekarang dia ada di sebuah area yang kuat, teman-teman. Area yang menahan dia dari udah mulai masuk area yang menahan dia dari 16 Juli 2018. Ya udah hampir 3 tahun. Kita lihat dia akan seperti apa di sini. Kemungkinan bisa jadi kayak gini, teman-teman nih. Ya, bisa jadi kayak gini nih. Saling balas-balas buyer dan seller. Lihat daily-nya. Oke. Kemarin closing candle-nya doji ya. Sebenarnya udah ada candle bullish, lalu ada inside bar bearish, dibalas bullish engulfing, dibalas doji. Artinya buyer dan seller sama-sama kuat. Ya.
Lihat, nah ini 4 hour time frame-nya, lihat dia struktur bull ya, benar-benar struktur bullish ya, turun hanya untuk apa, retrace saja. Kita bisa tarik kayak gini teman-teman ya. Jadi apa yang akan terjadi teman-teman, kalau melihat dari candle apa, candle 4 hour-nya, ini kemungkinan dia akan turun dulu ya. Target pertamanya ke sini ya, nanti lihat di sini apa yang akan terjadi ya. Kalau dia tembus ya, tunggu break, retest, target di sini, ke sini. Kalau ini kemungkinan ini misalnya tembus, ini akan bikin wick sampai sini aja, bikin apa, shadow wick ya, sumbu. Bikin wick sampai sini aja. Sorry ya. Di sini dia akan lanjut naik lagi biasanya gitu. Bikin wick biasanya. Ya, tapi kita lihat aja. Ya, nanti di sini kalau misalnya dia nggak tembus, ya dia bisa akan lanjut naik lagi. Jadi apa yang kita lakukan ya, sebenarnya kalau teman-teman berani apa, ganas ya, berani sell. SL-nya ya cukup gede, 63 pips, tapi targetnya lumayan. 1 banding 1,5. Sorry, hampir 1 bandingnya 1,5. Ya di sini. Gitu. Ini GWPJPY. Lupa Chris minta tolong SAU tadi ya. Kita coba SAU. Nah ini menarik juga teman-teman. Ya, ini saya juga analisa SAU. Nah ini saya sempat analisa. Saya sempat share di apa, grup SIM Trade Free. Saya sempat share ya. Dimana right. Nah, saya lupa. Bagian sini saya ingat, saya share bagian sini. Dia akan naik lalu turun, benar turun. Ya. Kita coba analisa satu persatu dari weekly-nya dulu ya. Ya, sebenarnya ini struktur bull. Tapi ini turun. Ini turun kemungkinan hanya retrace. Ya. Nah, gold ini kan safe haven teman-teman. Ya, ini bisa jadi dia bentuk entah triangle. Ya, tapi kita gambar aja dulu ya, ini supportnya. Atau bisa jadi dia juga bentuk ini. Ya. Apa, falling wedge atau flag. Ya. Tapi yang paling penting ini adalah ada support di sini. Dan dia kemarin nggak bisa tembus support terakhir di sini. Ya. Ini weekly-nya, tapi buat candle bearish. Ya, bearish engulfing nutupin candle sebelumnya. Kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya pun kemarin closing dia bentuk hammer di area support. Mirip yang ini. So, kemungkinan bisa minggu depan dia naik. Ya. Tapi kita lihat candle hari Senin seperti apa. Kemungkinan dia bisa naik dulu, teman-teman. Ya, kalau naik, dia ngejar kemana? Bisa ke sini. Ya, bisa ke sini dulu. Ini sebenarnya lagi struktur bear di daily-nya, high low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tapi lihat penurunannya nggak signifikan gitu. Ya nggak apa ya, nggak kurang bagus teman-teman. Ya, jadi ini bisa jadi hanya sekedar fase-fase di mana dia buat pattern kelihatannya, dan dia bisa akan lanjut naik ya teman-teman. Ya, ini untuk gold, kita lihat 4 hour time frame-nya. Right, nah ini pattern yang sering keluar teman-teman. Ya kalau teman-teman suka pakai indikator, lihat pasti kayak gini bentuknya. Ya, bentuk EOW tapi indikatornya divergence. Ini sering keluar di berbagai macam pair. Ya kalau teman-teman lihat kayak gini, ya, kalau atasnya kebalikannya M, kalau ini kan W, ya ini bisa lanjut naik. Ya. Tapi let's see dia akan seperti apa. Ya kemungkinan ini juga masih ada area di sini teman-teman yang perlu dia hancurkan dulu nih, kalau dia mau tembus. Ya, kita hapus saja divergence nih. Ya. Kalau dia tembus ini, oke, break ke sini dulu. Apa ada lagi area sini? Gold ini sangat respect area. Ya, kita lihat di sini gimana kalau tembus break retest sini targetnya kayak sini. Ya, apa nih area juga. Ya. So ini simple ini teman-teman.
ya bahwa nggak gitu sulit menganalisa ya. Tapi kalau entry kan itulah makanya menjadi analis sama trader dua hal yang berbeda. Ya, saat kita analis ya gampang kita ngomong-ngomong chop-chop buy sell buy sell. Tapi begitu dalam trading ya kita butuh money management, trading plan, psikologi yang bagus. Ya saya jujur pribadi jarang trading gold. Kenapa? Karena mengguncang psikologi itu teman-teman ya. Geraknya sangat-sangat cepat. Kadang kehilangan momentum segala macam, bisa emosi. Yang mending saya out. Saya banyak analisa aja. Banyak backtesting, analisa, lihat dia akan seperti apa. Tapi overall dia sangat respect struktur dan dia sering sideways. Contoh ini sering sideways teman-teman ya. Ini sering sideways ini nih. Ini bentuk struktur yang nggak jelas kan. Mana? Yep. Nah, barulah di sini dia ngebentuk struktur. Ya lihat. High, low, lower high, ya kan? Lower low sini. Nah, ini bisa jadi bentuk lower high lagi. Tarik Fibonacci bisa. Tarik aja Fibonacci. Right, 18 kan pas area sini. Jadi ini untuk gold, teman-teman. Semoga berguna buat teman-teman sekalian. Sekian Pak Christian. Ada lagi yang bisa di-share? Oke. Oke, terima kasih Pak Revival. Mungkin nanti bisa di-save, ntar kita bisa share di Telegram buat teman-teman yang belum mengikuti live forecast kita. Ya, Semoga betul. ntar dengan forecast kita untuk minggu depan, semoga bisa membantu buat teman-teman yang lagi trading. Betul sekali. Paling itu aja sih. Right. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti forecast kita dari awal. Ya, thank you. Thank you juga buat Pak Yos. Ya, thank you Pak Christian. Maaf saya baru hadir lagi nih, udah lama nggak ngobrol kita ketemu. Ya nggak Habis apa-apa. bertapa saya di gunung nih. Oke. Oke, Ya thank you. teman-teman. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Ya, salam dari Salam kami. trading tenang senang.